Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beto Octaviani dengan stambuk A221-20-089. Di sini saya selaku moderator. Kami dari kelompok 3 akan berdiskusi tentang rancangan acak lengkap dan rancangan acak kelompok. Langsung saja, saya persilakan kepada Saudari Nisra untuk membahas pengertian rancangan acak lengkap dan rancangan acak kelompok. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, saya Nisra dengan nomor stambuk A221-20-081. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian apa itu RAK dan apa itu RAL. Jadi, di dalam rancangan penelitian ada yang namanya rancangan percobaan. Nah, di dalam rancangan percobaan itu ada 3 komponen yang digunakan. Salah satunya yaitu rancangan lingkungan. Di rancangan lingkungan yang paling sering digunakan yaitu RAL atau rancangan acak kelompok, dan juga RAL atau rancangan acak lengkap, dan RAK rancangan acak kelompok. Jadi secara sederhana, rancangan lingkungan percobaan yaitu rancangan untuk menempatkan perlakuan-perlakuan yang dicobakan pada unit percobaan. Lalu sebenarnya apa sih unit percobaan itu? Unit percobaan itu adalah unit terkecil dalam suatu percobaan yang kita beri perlakuan. Lalu apa itu RAK dan RAL? RAK adalah pengacakan yang dilakukan di dalam masing-masing kelompok. Nah, misalkan di dalam 20 unit percobaan itu kita kelompokkan menjadi 4 kelompok. Nah, nanti di setiap kelompok baru kita acak. Misalnya dalam kelompok 1 di dalamnya kita acak, kelompok 2 di dalamnya kita acak, seterusnya sampai kelompok tersebut habis. Lalu RAL. Nah, sedangkan RAL atau rancangan acak lengkap adalah pengacakan yang dilakukan terhadap semua unit percobaan. Nah, misalnya kita punya 20 unit percobaan, maka 20 unit percobaan itu langsung kita acak secara langsung. Sekian pembahasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nisa yang telah membahas pengertian rancangan acak lengkap dan rancangan acak kelompok. Selanjutnya kepada Saudari Diva, saya persilakan untuk membahas perbedaan rancangan acak lengkap dan rancangan acak kelompok. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Diva Zahra dengan stambuk A221200004. Nah, pada diskusi kali ini saya akan membahas mengenai perbedaan dari rancangan acak lengkap dan rancangan acak kelompok. Nah, yang pertama itu rancangan acak lengkap. Nah, rancangan acak lengkap itu atau RAL, yang mana pada pengacakan RAL ini dia menggunakan lingkungan yang homogen atau sama. Nah, RAL ini juga dia dilakukan pada semua unit percobaan, yang mana contohnya itu pada dalam sebuah laboratorium, yang mana seperti yang kita ketahui di dalam laboratorium itu sudah pasti melakukan satu percobaan yang sama atau percobaan yang homogen. Nah, sedangkan untuk RAK sendiri atau rancangan acak kelompok, pengacakannya itu dilakukan secara heterogen, yang mana dilakukan di dalam masing-masing kelompok. Seperti contohnya tadi ada dijelaskan oleh Saudari Nisra. Nah, seperti contohnya itu terdapat 20 mahasiswa. Nah, dari 20 mahasiswa ini sendiri kita bagi lagi ke dalam beberapa kelompok, misalnya ke dalam 4 kelompok. Nah, jika telah terbagi ke dalam 4 kelompok, maka pada tiap-tiap kelompoknya itu baru bisa kita gunakan rancangan acak kelompok. Yang mana seperti contohnya pada kelompok 1, nah di dalam kelompok 1 itu baru boleh kita acak kalau dia sudah berkelompok. Kalau dia masih dalam 20 mahasiswa dan belum terbagi ke dalam kelompok, kita tidak bisa menggunakan rancangan acak kelompok. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai perbedaan dari rancangan acak lengkap dan perbedaan rancangan acak kelompok. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Yang telah membahas perbedaan rancangan acak lengkap dan rancangan acak kelompok. Selanjutnya, silakan kepada Saudari untuk membahas akan
Wiwit, ada suaramu tadi. Terima kasih kepada Saudari Diva yang telah membahas perbedaan rancangan acak lengkap dan rancangan acak kelompok. Selanjutnya saya berikan kepada Saudari Irfan untuk membahas kapan RAL dan RAK itu digunakan. Baik, sebelumnya terima kasih banyak moderator atas kesempatannya. Baik, perkenalkan nama saya Irfan Sareza, Stambuk A221 20/6. Baiklah, saya di sini akan membahas mengenai kapan digunakan RAL dan RAK itu digunakan. Yang pertama, rancangan acak lengkap atau RAL digunakan ketika suatu unit percobaan tersebut relatif ke arah homogen atau seragam. Jadi, RAL digunakan ini untuk percobaan-percobaan dengan satuan-satuan dan bahan-bahan percobaan yang seragam. Dan juga umumnya percobaan ini dilakukan di laboratorium. Seperti kata Saudari Diva tadi, di mana di laboratorium lingkungannya dapat diatur, contohnya. Suatu faktor-faktor lingkungannya dapat diatur, contohnya intensitas cahaya, suhu, atau yang lainnya. Yang kedua, ada rancangan acak kelompok. Rancangan acak kelompok ini digunakan ketika suatu percobaan relatif ke arah heterogen atau tidak sama. Maksudnya itu digunakan ketika untuk percobaan-percobaan dengan satuan-satuan atau bahan-bahan percobaan itu tersebut tidak seragam. Dan umumnya ini dilakukan ketika di lapangan yang dimana suatu faktor atau variabel lain tersebut tidak dapat dikendalikan. Contohnya ketika di kebun kan itu tidak dapat dikendalikan suhu atau intensitas cahaya yang terdapat di suatu lingkungan tersebut. Langsung saja kepada contohnya supaya lebih jelasnya. Yang pertama, ketika melakukan penelitian terhadap pengaruh pemberian jenis pakan terhadap berat badan sapi. Yang kita tahu pertama yakni faktor utamanya yakni jenis pakan. Bagaimana cara kita menentukan apakah ini digunakan RAL atau RAK? Kita tentukan dulu faktor lain yang mempengaruhi berat badan dari sapi tersebut. Misalnya, umur sapi tersebut atau jenis kelamin sapi. Jika sesudah atau sebelum melakukan percobaan penelitian, ternyata umur sapi tersebut atau jenis kelaminnya sama, maka digunakanlah rancangan acak lengkap. Sebaliknya, jika tidak sama, maka digunakanlah RAK. Jadi, kesimpulannya, bila faktor-faktor lain yang mempengaruhi percobaan dapat diseragamkan atau dikendalikan atau diatur oleh peneliti, maka digunakanlah rancangan acak lengkap itu. Sebaliknya, jika faktor tersebut tidak seragam atau heterogen, sulit dikendalikan atau diatur, maka digunakanlah rancangan acak kelompok. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Irfan yang telah membahas kapan RAL dan RAK itu digunakan. Selanjutnya, kepada Saudari Mirfat, saya persilakan untuk membahas tahapan merancang RAL dan RAK. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Mirfat Maharani dengan nomor stambuk A221 20041. Jadi, langsung saja. Untuk selanjutnya itu saya akan membahas mengenai tahap merancang RAL dan tahap merancang RAK. Jadi untuk tahap merancang RAL itu kita buat contoh, misalkan ada penelitian mengenai dosis pupuk nitrogen terhadap tinggi tanaman. Yang pertama kita lakukan untuk rancangan acak lengkap ini, yang pertama menentukan dulu jumlah perlakuan dan jumlah ulangan. Untuk menentukan jumlah perlakuan itu, kita melihat dari contoh tadi itu dosis pupuknya. Jadi yang pertama kita itu membuat taraf perlakuan itu dengan disimbolkan misalkan A, B, C, D. Untuk setiap masing-masing A, B, C, D ini perlakuannya beda. Untuk A itu kita berikan dosis pupuk misalkan 5 gram, untuk B 10 gram, C 15 gram, D 20 gram. Setelah kita menentukan jumlah perlakuannya dengan kita simbolkan tadi, selanjutnya itu kita menentukan jumlah ulangannya. Untuk setiap perlakuan tadi misalkan A, kita mau buat jumlah ulangannya berapa.
Misalkan kita buat jumlah ulangannya itu ada 5. Jadi untuk A, B, C, D tadi yang sudah kita simbolkan, perlakuannya itu kita buat ulangan sebanyak 5 kali. Jadi dengan simbolnya tadi kan ada 4 A, B, C, D, berarti jumlah perlakuannya 4, kemudian jumlah ulangannya kita pilih itu ada 5, terus kita simbolkan dengan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi untuk unitnya itu bisa kita ambil itu 5 kali 4 sama dengan 20, karena jumlah perlakuannya ada 4 dan jumlah ulangannya ada 5, jadi itu ada 20 unit. Kemudian dari 20 unit percobaan itu kita buatkan denah. Kita buatkan denah 20 unit percobaan. Kemudian karena ini rancangan acak lengkap, jadi di dalam denah itu 20 unit tersebut itu kita langsung acak langsung. Kita acak langsung dengan cara yang pertama itu bisa kita undi. Kita bisa undi untuk misalkan di denahnya itu, denah yang pertama itu misalkan yang keluar A1, berarti jumlah perlakuan A misalkan tadi 5 gram. Yang pertama berarti A1, kita simbolkan seperti itu. Kemudian kita cara mengacaknya itu dapat kita undi atau dapat dari kita buat tabel acak atau bisa juga dari Excel. Jadi intinya di rancangan acak lengkap ini kita langsung tentukan jumlah perlakuan, jumlah ulangan, terus kemudian buat denah. Setelah itu kita lakukan acak langsung dengan cara mengundi, bisa menggunakan tabel acak dan Excel. Intinya di RAL ini dilakukan pada lingkungan yang relatif homogen seperti yang telah dijelaskan oleh Saudara Irfansyah tadi. Kemudian untuk tahap merancang dari RAK atau rancangan acak kelompok sama saja dengan RAL tadi, hanya bedanya itu dalam membuat denahnya. Kita ambil contoh seperti tadi, misalkan menentukan dosis pupuk nitrogen terhadap tinggi tanaman, tetapi untuk lingkungannya itu dia berbeda. Misalkan kita pertama kan sama tadi menentukan jumlah perlakuan dan jumlah pengulangan. Nah, jumlah perlakuannya ini misalkan dia ada 3 saja, kita ambil 3 perlakuannya. Jadi kita simbolkan sama seperti tadi A, B, C. Dengan dosisnya misalkan 5 gram, 10 gram, 15 gram. Kemudian ulangan yang diinginkan misalkan 1, 2, 3, 4. Jadi sama kan kayak tadi 3 kali 4, berarti ada 12 unit percobaan di dalam tersebut. Nah, ketika kita sudah dapat 12 unit percobaan tersebut, berarti kita dalam masing-masing unit itu kita sudah dapat simbolnya A1, A2, A3, B2, C4 begitu. Setelah itu kita buat denah pengelompokannya. Yang berbeda di rancangan acak kelompok ini di dalam membuat denah pengelompokan. Jadi denah pengelompokannya ini kita buat ini berdasarkan banyak kelompoknya itu berdasarkan ulangan yang kita inginkan. Tadi kan variabel jumlah perlakuannya misalkan A, B, C. 3 kan jumlah perlakuannya. Kemudian kita ulangan yang kita inginkan dari setiap masing-masing A ini berapa? A 4, B 4, C 4. Jadi untuk menentukan kelompoknya itu dari jumlah ulangan yang kita inginkan. Misalkan di A 1, 2, 3, 4, berarti kelompoknya ini hanya 4. B juga 1, 2, 3, 4. Intinya hanya ada 4 kelompok. Kalau di jumlah pengulangan yang kita 4, berarti kelompoknya itu hanya ada 4. Ya, kita buat denah pengelompokan misalkan K1. K1 ini isinya A, B, C. A1, B1, A, B, C. Tidak ada satu A1, B1, C1. Kemudian K2 pun juga itu ada A, B, C. A, B, C. Dia tidak ada kita simpan A1, 2, 3, 4 untuk di denahnya. Kemudian kalau kita sudah buat denahnya berdasarkan berapa jumlah pengulangan yang kita inginkan, itu baru kita melakukan pengacakannya. Nah, pengacakannya ini hanya di masing-masing kelompok tersebut. Jadi bukan secara keseluruhan. Misalkan ini tadi kan ada 3 kali 4 ya, ada 12 unit. Jadi bukan kita langsung acak seperti di RAL tadi. Ketika sudah ada denah pengelompokan
ketika sudah ada unitnya langsung diacak semuanya itu tidak. Kalau di rak ini masing-masing. Ada tadi kelompok 1 ABC. Nah, jadi yang diacak ini yang di ABC-nya. Kemudian kelompok 2 juga ada ABC. Yang diacak ya itu ABC di dalam kelompok situ. Kalau di RAL tadi semuanya langsung kita acak. Tapi kalau di rak kita masing-masing saja. Jadi contohnya misalkan di K1 ada ABC. Sama juga kita mengacaknya itu bisa kita undi buat tabel atau Excel. Jadi misalkan diundi untuk K1-nya yang muncul duluan B, berarti B yang pertama. Terus kalau pengundian selanjutnya C, berarti C yang kedua. Begitupun seterusnya. Jadi masing-masing kelompok kita acak begitu. Oke, baik. Itu saja penjelasan dari saya mengenai tahap merancang RAK dan RAL. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Mirfat yang telah membahas tahapan merancang rancangan acak lengkap dan rancangan acak kelompok. Selanjutnya, saya sendiri akan membahas kelebihan dan kekurangan rancangan acak lengkap dan rancangan acak kelompok. Di sini ada kelebihan RAL atau rancangan acak lengkap. Rancangan percobaannya itu paling sederhana. Kita itu hanya menghitung ulang, kemudian analisis statistikanya itu lebih mudah. Pengaturan jumlah perlakuan dan ulangan lebih fleksibel. Kenapa? Karena tidak ada pengelompokan. Bila ada data yang hilang, pengaruhnya itu relatif kecil. Sedangkan kalau kekurangan RAL, dia itu kurang cocok diterapkan di lapangan kerja, sulit mencari lapang dengan kondisinya itu homogen. Dan tingkat akurasinya itu lebih rendah daripada rancangan percobaan lainnya. Sedangkan ada kelebihan RAK. Di sini RAK masih termasuk rancangan percobaan yang sederhana. Kalau dibandingkan dengan rancangan yang lain, itu lebih rumit. Meskipun kalau dibandingkan dengan RAL, RAK sedikit lebih kompleks karena ada pengelompokan, dan kalau dibandingkan dengan RAL, RAK dapat memberikan temuan yang lebih presisi atau lebih akurat. Sedangkan kalau kekurangan RAK ini, dia itu kurang cocok bila jumlah perlakuannya terlalu banyak. Kalau jumlahnya ini terlalu banyak, nanti ulangannya itu akan berimplikasi, kemudian nanti DNA-nya itu juga nanti semakin kompleks, dan kita harus mengelompokkan dulu untuk mencari kondisi lingkungan yang setiap kelompok itu harus homogen. Dan kalau ada data yang hilang, RAK ini kurang efisien bila dibandingkan RAL, dan analisis datanya itu agak rumit bila dibandingkan dengan RAL. Jadi itulah pembahasan saya tentang kelebihan dan kekurangan RAK dan RAL. Selanjutnya, terima kasih. Mohon maaf. Selanjutnya, itulah diskusi kami pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bila ada kesalahan kata-kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mohon maaf, saya izin matikan kamera karena jaringan di sini kurang bagus. Saya akan menyimpulkan diskusi kami pada hari ini, yaitu yang pertama, kesimpulan dari pengertian RAK dan RAL, yaitu di mana dalam rancangan penelitian ada rancangan percobaan. Dalam rancangan percobaan ini ada 3 komponen yang digunakan. Salah satunya adalah rancangan lingkungan. Rancangan lingkungan ini yang paling sering digunakan yaitu RAL atau rancangan pelengkap, dan RAK rancangan acak kelompok. Sedangkan di RAL yaitu adalah pengacakan yang dilakukan terhadap semua unit percobaan. Sedangkan di RAK yaitu pengacakan yang dilakukan dalam masing-masing kelompok. Selanjutnya,
kesimpulan dari perbedaan RAL dan RAK. Jadi kesimpulannya itu, kalau di RAL, pengacakannya itu dilakukan secara langsung terhadap semua inti percobaan. Sedangkan kalau di RAK, pengacakannya itu dilakukan dalam masing-masing kelompok atau kita harus membagi beberapa kelompok dulu. Selanjutnya kesimpulan dari kapan RAL dan RAK itu digunakan. Jadi bila faktor-faktor lain yang mempengaruhi percobaan dapat diseragamkan atau dikendalikan atau diatur oleh peneliti, maka digunakanlah RAL. Sebaliknya, jika faktor tersebut tidak seragam atau sulit dikendalikan atau diatur, maka digunakanlah RAK. Selanjutnya, kesimpulan dari tahapan merancang RAL dan RAK. Yaitu di mana tahapan merancang RAL dan RAK ini sama-sama menentukan perlakuan dan jumlah ulangannya terlebih dahulu. Kemudian perbedaannya yaitu dalam membuat bena, di mana dalam RAL kita langsung mengacak unit yang ada, tetapi di dalam RAK kita harus membuat kelompok homogen terlebih dahulu berdasarkan ulangan yang diinginkan, kemudian mengacak masing-masing kelompok tersebut. Selanjutnya kesimpulan dari kelebihan dan kekurangan RAL dan RAK. Yaitu di mana kesimpulannya itu kalau RAL rancangan percobaannya ini kan paling sederhana dan jumlahnya itu dan jumlah perlakuannya itu lebih efisien, fleksibel. Sedangkan kalau di RAK yaitu di mana RAK ini kan sedikit lebih kompleks karena ada pengelompokan dan kalau dibandingkan dengan RAL, RAK ini dapat memberikan temuan yang lebih presisi atau lebih akurat. Jadi itulah kesimpulan yang dapat saya ambil dari rancangan acak lengkap dan acak kelompok. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.